Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini Senin 13 April 2020. Kembali kita akan mengadakan ibadah doa keluarga bersama. Saya berharap Bapak Ibu dan Saudara sudah mempersiapkan diri. Untuk itu saya persilakan mengambil saat teduh sejenak. Amin. Kita akan menaikkan pujian dari NKB 49 bait yang pertama, Tuhan yang pegang. Tak ku tahu kan hari esok, namun langkahku tegak. Bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh, tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Bapak Ibu dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang kami sapa dan kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, saat ini kami hendak membaca dan merenungkan firman. Kiranya Engkau menolong kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami dimampukan memahami dan mengerti firman-Mu. Bahkan juga Engkau memampukan kami semua untuk dapat melakukannya di dalam kehidupan kami. Di dalam Yesus kami naikkan doa ini. Amin. Bacaan Alkitab terambil dari Kisah Para Rasul 27 ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-44. Kisah Rasul 27 ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-44. Nanti Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus bisa membacanya sendiri. Tema kita saat ini adalah blessing in disguise. Istilah ini sering kita dengar atau bahkan kita juga mengucapkannya. Ketika sebuah peristiwa yang tidak menyenangkan kita alami, tetapi dalam waktu yang bersamaan atau tidak waktu yang cukup lama, kita mendapat sesuatu yang menyenangkan. Baik berupa benda natural maupun sebuah pengalaman yang memberi pelajaran berharga. Berkat yang tersembunyi atau tersamar. Pertanyaannya, Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apakah setiap pengalaman yang tidak menyenangkan selalu mendatangkan sesuatu yang menyenangkan? Barangkali contoh tentang mata uang dengan dua muka bisa menjawab pertanyaan ini. Bahwa tidak bisa dipisahkan antara derita dan berkat, suka dan duka. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bacaan Alkitab saat ini mengisahkan bagaimana kapal yang ditumpangi Paulus, para tahanan dan seluruh awaknya ketika hendak menuju ke Roma, sedang dilanda angin badai. Seluruh awak merasa ketakutan dan hampir putus harapan untuk selamat. Tetapi Paulus di dalam ayat yang ke-22 mengingatkan dan menguatkan mereka untuk bertabah hati. Bahkan di ayat 34b, Paulus mengatakan,
Tidak seorang pun di antara kamu akan kehilangan sehelai pun dari rambut kepalanya. Bapak Ibu dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bayangkan, dalam situasi yang seperti itu, Paulus bisa mengatakan, menasehati, dan menguatkan semua orang untuk tidak khawatir, tidak usah takut. Bahkan kemudian bisa mengatakan tidak seorang pun di antara kamu akan kehilangan sehelai pun dari rambut kepalanya. Bagaimana mungkin Paulus yang berada bersama mereka yang sedang menghadapi hal yang sama, tapi masih mengatakan dan mampu menguatkan mereka dengan perkataannya itu. Dalam ayat-ayat selanjutnya, kapal itu akhirnya terdampar di Pulau Malta. Dan para prajurit yang mengawal para tawanan di kapal itu merasa ketakutan. Karena takut para tahanan nanti akan melarikan diri. Sehingga mereka berusaha hendak membunuh para tawanan tersebut. Tetapi Bapak Ibu dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, maksud tersebut digagalkan oleh seorang perwira yang sebenarnya ingin menyelamatkan Paulus. Dan mereka semua yang di kapal itu akhirnya selamat. Bahkan diterima dan disambut oleh penduduk pulau tersebut dengan ramah. Bapak Ibu dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, lalu apa blessing in disguise dari peristiwa yang sedang kita alami saat ini? Dengan menyebarnya pandemi virus corona. Ternyata Bapak Ibu dan Saudara, ketika kita menghayati kembali apa yang sedang kita alami, banyak kehilangan dari kita. Bahkan duka yang menyakitkan dan mendalam ketika kehilangan anggota keluarga. Hidup susah yang kita alami selama ini, sekarang semakin susah saja. Ternyata, Bapak Ibu dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita tidaklah kehilangan harapan dan menjadi putus asa. Bahwa di balik derita yang kita hadapi sekarang ini, ternyata kita banyak belajar untuk bersabar. Belajar lebih lagi mengasihi, mencintai, dan peduli kepada anggota keluarga. Karena sepanjang hari kita harus berada di dalam keluarga, di dalam rumah tangga. Belajar merasakan dan empati bagaimana rasanya menjadi orang yang sedang menderita. Belajar peduli dan berbagi kepada sesama. Belajar untuk berserah dan berharap hanya kepada Tuhan saja. Dan memiliki banyak waktu untuk berdoa dan memberi dukungan kepada sesama yang membutuhkan. Kita memang tidak tahu hari esok. Tapi dalam Tuhan Yesus Kristus yang kita rayakan kebangkitannya di hari raya Paskah, ternyata tetap ada pengharapan. Tuhan berkati kita semua. Amin. Bapak Ibu dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bersama kita akan menaikkan pokok-pokok doa. Dan nanti di akhir doa kita akan menaikkan doa Bapa kami. Mari kita satu dalam doa. Kami bersyukur ya Tuhan, di tengah kesulitan hidup yang kami hadapi, khususnya ketika di sekitar kami sedang terjadi pandemi virus corona, kami masih tetap memiliki pengharapan yang daripada Tuhan. Dan kami boleh senantiasa bersandar hanya kepada Tuhan. Bahkan kebangkitan yang kami rayakan di hari raya Paskah, sungguh Tuhan mengingatkan kepada kami bahwa pengorbanan Tuhan Yesus tidaklah sia-sia untuk kehidupan kami. Dan pada saat ini Tuhan, kami bersama ingin menaikkan doa-doa kami. Pertama, kami mau berdoa untuk para dokter, perawat, dan tenaga medis yang bekerja dan melayani, mengobati pasien yang sedang mengalami virus corona. Berikutnya kami juga berdoa Tuhan untuk para pasien
yang terdampak virus corona yang dalam perawatan medis, agar mereka memiliki pengharapan dan terus memiliki semangat di dalam berjuang meraih atau mendapatkan kesembuhan kembali. Kami juga ingin berdoa Tuhan untuk keluarga-keluarga yang kehilangan anggota keluarganya karena meninggal akibat penyakit virus corona. Agar Engkau memberikan kekuatan dan penghiburan kepada mereka yang ditinggalkan dan tetap bersandar hidupnya hanya kepada Engkau saja ya Yesus. Dan kami juga mau berdoa Tuhan untuk kepedulian masyarakat di dalam mendukung pencegahan penyebaran virus corona, supaya tidak lagi banyaknya korban yang berjatuhan atau menderita sakit penyakit karena pandemi virus corona ini Tuhan. Inilah seluruh doa kami Tuhan, yang kami panjatkan, mensandarkan hanya kepada Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, yang sudah mengajarkan kami berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang ada dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mengakhiri ibadah doa keluarga, mari kita kembali menaikkan pujian dari NKB 49, bait yang ketiga, Tuhan yang pegang. Tak ku tahu kan hari esok, mungkin langit kan gelap, tapi Dia yang berkasihan melindungiku tetap, meski susah perjalanan, gelombang dunia menderu, dipimpinnya ku bertahan sampai akhir langkahku. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, baru saja kita mengadakan doa keluarga bersama. Semoga ini menjadi berkat buat kita semua.
tetap semangat, tetap beraktivitas walaupun dari rumah, dan jaga kesehatan. Hidup yang baik, sehat, makan yang sehat, dan tetap bersemangat. Tuhan berkati kita semua.